I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Saadiwardana dengan NPM 22755140, asal program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penyajian laporan keuangan dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Baiklah teman-teman, yang pertama itu adalah penyajian laporan keuangan atau pengertian penyajian laporan keuangan. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan merupakan suatu standar akuntansi yang akan menjelaskan tentang komponen suatu laporan keuangan, penyajian yang wajar, serta konsep akuntansi yang fundamental, kebijakan suatu pengungkapan, serta struktur dan konten dari laporan keuangan. Kemudian kita lanjut ke karakteristik umum laporan keuangan. Nah, perlu teman-teman ketahui, di laporan keuangan ada beberapa karakteristik umum. Di antaranya adalah, atau yang pertama adalah, entitas yang LK atau laporan keuangan telah patuh pada standar akuntansi keuangan, membuat pernyataan eksplisit kepatuhan kepada standar akuntansi keuangan. Yang kedua, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah dalam keadaan yang sangat jarang kita manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan akan memberikan pemahaman yang salah. Entitas memberikan pengungkapan. Nah, di sini kita akan masuk ke tujuan laporan keuangan. Teman-teman, di sini ada beberapa jenis atau tujuan laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama adalah memberikan informasi mengenai arus kas entitas. Yang kedua, memberikan informasi mengenai posisi keuangan. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai kinerja keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui kapan penyajian laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI harus diterbitkan. Nah, di sini menurut OJK atau yang telah diatur OJK atau otoritas jasa keuangan, biasanya perusahaan yang terdaftar di OJK setiap 3 bulan atau yang sering kita dengar setiap 3 bulan ya, itu harus menerbitkan laporan keuangannya kepada publik gitu. Nah, setiap akhir Maret terbit laporan keuangan walaupun tidak diaudit. Kemudian Juni yang diterbit di bulan Juli. Kemudian bulan September yang terbit di bulan Oktober. Kemudian laporan akhir tahun yang terbit paling lambat di bulan April dan tahun berikutnya. Nah, itu seperti
laporan keuangannya dalam 3 bulan sekali ya teman-teman. Kemudian laporan keuangan lengkap tingkat keutamaan sama PSAK 1 itu ada 7 teman-teman. Nah, untuk yang pertama adalah laporan laba rugi penghasilan, kemudian laporan posisi keuangan, laporan arus kas PSAK 2, laporan perubahan ekuitas, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya, catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Nah, di sini adalah perubahan kebijakan akuntansi atau perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali dan retrospektif. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika yang pertama adalah entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali atau pos dalam laporan keuangan. Dan yang kedua adalah menerapkan retrospektif, penyajian kembali atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan keuangan. Ketiga adalah entitas menyajikan 3 laporan keuangan, yaitu pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Dan yang terakhir atau yang nomor 4 adalah jika entitas berubah, penyajian atau pengklarifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi atau penyajian kembali. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang laporan keuangan. Kalau ada yang kurang saya mohon maklumi karena di sini kita sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.